Oke, kembali lagi di channel Arta Bali Visual, channel yang akan terus fokus membahas tradisi, budaya, dan tentunya kita akan masuk sekarang untuk pembahasan mengenai finansial. Nah, tema yang kita bawa hari ini tentang bekerja keras seumur hidup, tetapi tetap nggak punya aset. Nah, kalian tahu kenapa? Di sini kita akan langsung jelaskan. Nah, yang pertama di sini, pernah nggak sih kalian mikir kenapa sih ada orang yang kerja keras dari muda sampai tua, tapi ketika pensiun tabungannya nggak ada? Nah, aset juga tentunya nggak punya, padahal tiap hari kerja lembur, bahkan kadang punya dua pekerjaan. Lalu kenapa sih bisa begitu? Apakah hidup ini nggak adil? Atau ada yang salah dari cara kita mengatur uang? Nah, pertama di sini, kerja keras itu sangat penting teman-teman ya, tetapi kerja keras aja nggak cukup. Banyak orang Bali yang kerja siang malam di hotel, proyek, kantor, pasar, sampai luar negeri. Tapi uangnya sering masuk kanan dan keluar kiri. Masalahnya bukan pada penghasilannya, tetapi bagaimana sih cara mereka mengelola keuangannya. Nah, di buku Psikologi of Money ini, teman-teman ya, ada yang bilang, banyak orang miskin bukan karena uang, tetapi mereka itu miskin karena kebiasaan yang salah dengan uang. Artinya, bekerja keras itu penting ya, tapi kalau nggak bisa bedain kebutuhan dan keinginan, ya tentunya uangnya bakal habis terus. Nah, di Bali ada tekanan sosial yang sangat tinggi. Nah, kalau ada keluarga yang ngaben, kita harus nyumbang. Kalau ada tetangga yang beli motor baru, kita kepikiran ikut-ikutan. Sama dengan iri ya. Belum lagi keharusan ikut arisan, adat, upacara, dan pura-pura mampu, padahal keuangannya kita itu pas-pasan. Inilah yang bikin banyak orang bekerja keras, tetapi duitnya habis untuk jaga muka atau mengikuti arus. Gaji 5 juta, habis buat cicilan. Gaji 10 juta, gaya hidup ikut naik. Akhirnya, nggak pernah bisa nabung atau investasi. Banyak orang yang masih mengira motor baru, HP mahal, dan baju branded itu aset. Padahal semua adalah liabilitas. Nah, yang nilainya tentu menurun dan bikin pengeluaran bertambah. Aset itu seperti tanah, rumah, kontrakan, reksadana, atau usaha kecil-kecilan yang pastinya menghasilkan. Kalau seumur hidup, uang kita cuma muter buat liabilitas, ya jelas nggak akan punya apa-apa. Nah, di sini di buku Psikologi of Money ini kita juga diajarin teman-teman ya, bukan seberapa besar uangmu, tetapi seberapa lama uangmu bisa bertahan. Nah, banyak dari kita nggak tahan dengan godaan belanja ya. Padahal yang kita butuhkan itu bukan gaya hidup yang tinggi, tetapi kebebasan finansial. Jadi, kalau kalian ngerasa sudah kerja keras tapi belum punya aset, mungkin saatnya itu evaluasi. Yang pertama, apakah pengeluaranmu sesuai kebutuhan atau gengsi? Yang kedua, kamu sudah belajar cara menabung dan investasi. Dan yang ketiga, kalian harus bertanya pada diri kalian, apakah kalian ngerti perbedaan aset dan liabilitas. Nah, ingat, kerja keras itu adalah fondasi, tapi perilaku keuangan itu adalah atapnya. Nah, tanpa atap, rumahmu bisa kebanjiran dan bocor ya. Nah, kalau kamu ingin mulai paham tentang soal uang dan bagaimana cara memperbaiki masa depan finansialmu, di buku Psikologi of Money ini wajib kalian baca. Selain itu, karena kalian juga nggak cuma belajar angka, tapi belajar bagaimana mengendalikan emosi dan perilaku terhadap uang. Nah, di sini saya sudah cantumkan linknya teman-teman ya di deskripsi. Buku ini nggak sampai 100 ribuan. Kalian mendapatkan ilmu yang banyak dan sangat-sangat mudah dimengerti. Oke? Nah, sekian sih dari video saya teman-teman ya untuk penjelasan finansial di channel Arta Bali Visual ini. Dan untuk kalian yang ingin terus berlangganan di video ini, kalian bisa langsung subscribe ya, karena saya akan terus update baik finansial dan masih banyak lagi pembahasan seputar kehidupan kita di Bali. Oke, sekian dari video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.